obesitas pada remaja. Adapun latar belakangnya yaitu prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak dan remaja telah meningkat di seluruh dunia dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di negara-negara industri. Obesitas pada masa kanak-kanak dan remaja menjadi perhatian besar karena anak-anak dan remaja yang memiliki obesitas memiliki resiko lebih tinggi menjadi dewasa yang obesitas dan mengalami penyakit penyerta seperti diabetes dan penyakit kardiovaskuler. Saat ini, minuman manis berpemanis atau SSBS merupakan sumber utama gula tambahan dalam pola makan anak-anak dan remaja. Bukti menunjukkan bahwa konsumsi SSBS telah meningkat sejalan dengan tren kelebihan berat badan dan obesitas. Telah banyak studi, tinjauan, dan meta-analisis yang mengevaluasi hubungan antara SSBS dengan kenaikan berat badan, kelebihan berat badan, dan obesitas pada kanak-kanak dan remaja. Namun, temuan dari studi dan tinjauan ini saling bertentangan yang memicu perdebatan tanpa akhir tentang peran SSBS dalam perkembangan obesitas pada anak. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana faktor-faktor metodologis pada tingkat tinjauan atau review dan studi primer menjelaskan hasil yang saling bertentangan atau konflik di antara tinjauan sistematis dan meta-analisis mengenai hubungan antara konsumsi minuman manis berpemanis dengan penambah berat badan, kelebihan berat badan, dan obesitas pada populasi anak dan remaja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Menilai bagaimana faktor-faktor metodologis pada tingkat tinjauan ulang atau review dan studi primer atau studi level dapat menjelaskan hasil yang saling bertentangan atau konflik di antara tinjauan sistematis dan meta-analisis. Dan yang kedua, menyediakan sintesis terkini mengenai bukti-bukti yang ada mengenai hubungan antara konsumsi minuman manis berpemanis dengan menambah berat badan, kelebihan berat badan, dan obesitas pada populasi anak-anak dan remaja. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun dua manfaatnya, yaitu 1. Manfaat teoretis atau akademis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian, yaitu 1. Memperjelas konflik bukti, memberikan penjelasan komprehensif mengenai faktor-faktor metodologis seperti desain studi primer, kriteria inklusi, atau kualitas tinjauan yang menyebabkan temuan tentang hubungan antara SSB dan obesitas anak menjadi kontradiktif. Hal ini membantu menghilangkan ambiguitas dalam literatur ilmiah. Yang kedua, pedoman metodologi. Hasil penelitian kualitas metodologis melalui AMSTAR dapat menjadi panduan bagi peneliti di masa depan untuk merancang dan melaksanakan tinjauan sistematis dan meta-analisis dengan kondisi yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih andal dan objektif. Dan yang ketiga, sintesis pengetahuan. Menyajikan sintesis terkini dan terstruktur dari bukti-bukti terbaik dari tinjauan sistematis mengenai topik tersebut yang berfungsi sebagai titik referensi kuat bagi peneliti dan akademis. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan di bidang kesehatan masyarakat, yaitu 1. Dasar kebijakan kesehatan. Menyediakan landasan bukti yang lebih kuat dan objektif bagi para pembuat kebijakan atau regulator pemerintah untuk merumuskan, membenarkan, atau menyesuaikan intervensi kesehatan masyarakat yang efektif, seperti pajak gula, pembatasan pemasaran SSB kepada anak-anak, atau program edukasi gizi di sekolah. Yang kedua, arah program intervensi. Memberikan informasi penting bagi profesional kesehatan dan ahli gizi dalam merancang program pencegahan obesitas dan intervensi gizi yang lebih terfokus dan tepat sasaran pada pengurangan konsumsi SSB di kalangan anak dan remaja. Dan yang terakhir, edukasi publik. Menyediakan informasi yang lebih definitif bagi orang tua dan masyarakat umum mengenai resiko konsumsi SSB terhadap kenaikan berat badan dan obesitas pada anak yang dapat mendorong perubahan perilaku dia secara individu maupun keluarga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.